Baik, untuk penjelasan selanjutnya ialah arti penting mengajar. Mengajar merupakan suatu komponen dan kompetensi guru di mana guru hanya dapat menguasai serta terampil dalam mengajar. Di dalam mengajar, guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru dan berusaha membawa perubahan tingkah laku siswanya. Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar adalah segala upaya dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadi proses mengajar sesuai tujuan yang dirumuskan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan agar dapat terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Definisi pembelajaran adalah proses integrasi antara peserta didik dan pendidik. Sumber belajar lingkungi belajar dan tujuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Siswa belajar aljabar melalui penjelasan guru, diikuti latihan sosial dan diskusi. Kedua, pembelajaran daring, seperti kursus online tentang program yang mana siswa menonton video dan menyelesaikan proyek akhir. Ketiga, pembelajaran eksperiensial, siswa melakukan eksperimen di laboratorium untuk memahami konsep atau kimia secara formal, baik secara formal, informal, non-formal, tergantung konteks dan tujuannya. Berikut beberapa pandangan mengenai belajar. Yang pertama, behaviorisme. Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang dapat dilakukan. Kedua, kognitivisme, fokus pada proses mental integratif belajar meliputi pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. Konstruktivisme, belajar sebagai proses menambah pengetahuan yang mana berdasarkan pengalaman. Humanisme, menekankan perkembangan pembelajaran dan potensi individu, belajar fokus pada motivasi intrinsik dan self actualization. Kelima, teori sosial, belajar melalui integrasi sosial, observasi, memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana individu belajar dan perkembangan. Model dan metode pokok mengajar. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar cenderung berorientasi pada buku pembelajaran dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran konsep cenderung dengan metode ceramah sehingga materi pembelajaran kurang bisa atau sulit dipahami oleh siswa. Sementara itu, kebanyakan guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain tidak melakukan pengajaran bermakna. Model yang digunakan kurang bervariasi dan sebagai akibat motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola belajar cenderung menghafal dan mekanistis. Ahmad Sobri mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran baik secara individual atau kelompok. Sedangkan Muhammad Sobri Sutiko menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya siswa itu mencapai tujuannya masing-masing. Dan terakhir yaitu strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran bisa anuman sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan siswa masing-masing. Tujuan pendidikan tertentu, yaitu strategi pembelajaran adalah pola keterampilan dan perilaku guru yang Listar Maritim dimaksudkan untuk menolong siswa mencapai tujuan pengajaran.
Strategi pembelajaran merupakan rencana pemilihan atas sebagian jenis latihan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan sesuai Cooper dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.